Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga hingga saat ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam keadaan iman dan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ingin bercerita sedikit tentang ikan asin yang mungkin kedengarannya sepele, tapi ternyata ikan asin juga memberikan banyak hikmah dan banyak pelajaran yang bisa kita petik dari ikan asin tersebut. Yang kita sebut, yang kita namai ikan asin itu ternyata tidak asin ketika dia masih hidup. Ketika ikan itu masih hidup dan berenang di lautan, ikan itu tidak asin meskipun berenang di dalam air laut yang asin. Ikan itu menjadi asin setelah ikan itu ditangkap, mati, dan kemudian diasinkan. Kemudian itulah yang kita sebut dengan nama ikan asin. Jadi hanya ikan mati sajalah yang akan menjadi ikan asin, sementara ikan yang hidup, yang masih hidup di lautan itu, meskipun berenang dan berendam selamanya di dalam air yang laut, dia tetap tidak akan asin. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah kita pun dalam kehidupan dikelilingi oleh berbagai hal yang sangat yang sangat mungkin membuat kita terkontaminasi oleh berbagai hal dalam kehidupan kita. Sangat prihatin jika kemudian kita sekarang ini, akhir-akhir ini, banyak sekali mendengar, banyak sekali melihat, banyak sekali menyaksikan berbagai tontonan yang mungkin mendekati ciri-ciri zaman jahiliyah dulu. Ada banyak hal kejahatan, ada banyak hal perbuatan-perbuatan yang tidak elok, ada banyak perbuatan-perbuatan yang merusak tata nilai kemanusiaan, ada banyak perbuatan yang melanggar norma-norma, ada hal-hal atau perbuatan yang tidak mengindahkan aturan agama dan aturan negara. Semua kondisi-kondisi negatif ini layaknya seperti air laut yang asin, yang jika kita mati, jika kita tidak bisa menangkalnya, sangat mungkin kondisi-kondisi tersebut akan mempengaruhi perilaku dan tabiat kita. Contoh kecilnya, ketika kita mendengar ucapan caci maki, hina menghina, kemudian itu akan berpengaruh terhadap cara dan pola kita berbicara. Kemudian juga hujatan demi hujatan, saling merendahkan, saling ingin menjatuhkan, itu pun ketika kita tidak waspada, ketika kita tidak aware, sangat mungkin akan menjadi nilai negatif dalam perilaku kita. Lalu bagaimana caranya agar kita tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk dalam tanda kutip di sekitar kita, di sekitar lingkungan kita? Caranya adalah seperti tadi, kita harus tetap hidup sebagaimana ikan di laut yang tidak menjadi asin selama ikan itu hidup. Pun demikian dengan kita, selama kita bisa menghidupkan hati kita, selama kita bisa terus menyadari keberadaan Allah, selama kita terus menyadari sisi-sisi kemanusiaan kita, niscaya hal-hal yang negatif di sekitar kita tidak lantas membuat kita ikut larut di dalamnya. Sekali lagi, hanya ikan mati yang menjadi asin, pun hanya hati yang mati yang akan terkontaminasi oleh buruknya kondisi lingkungan sekitarnya. Menjaga hati adalah hal yang prinsip, yang penting, yang sangat fundamental. Meskipun kemudian masih banyak di antara kita yang tidak sadar, tidak aware betapa fungsi hati ini menjadi sangat krusial dalam
kita menjalani kehidupan. Sudah sangat populer bahwa gerak jasad kita dikendalikan oleh hati, tapi kemudian kita mengabaikan hati sehingga hati kita kemudian terasing, hati kita kemudian menderita, bahkan sangat mungkin hati kita menjadi mati. Dan ketika kondisi mati hati itulah segala hal negatif akan serta-merta berdampak buruk pada kita. Hati yang mati tidak bisa kemudian memilah dan memilih mana perkataan yang baik, mana yang buruk. Hati yang mati tidak akan bisa memilah dan memilih mana teladan yang harus diikuti, mana contoh yang harus diabaikan. Hati yang mati tidak bisa melihat mana kebaikan dan mana keburukan. Hati yang mati tidak bisa membedakan mana maksiat, mana maslahat. Semuanya apa yang ada, apa yang terjadi kemudian secara langsung berpengaruh terhadap hati yang mati. Tidak demikian hanya dengan hati yang hidup. Hati yang hidup akan menjadi filter, akan menjadi saringan, akan menjadi proteksi bagi kita terhadap hal apapun yang ada yang terjadi di sekitar kita. Ketika misalnya kita mendengar perkataan yang negatif, maka dengan segera kita menutup telinga kita agar tidak terasuki oleh perkataan-perkataan negatif itu. Kemudian ketika kita melihat tontonan yang tidak layak, yang mengedepankan kekerasan, yang mengedepankan caci maki, yang mengedepankan hinaan, segera kita akan memutar channel lain agar kita tidak ikut larut di dalamnya. Kemudian hati yang hidup juga bisa memandu kita, mengarahkan kita dan menuntun kita kemana kita harus melangkah, bagaimana cara kita berjalan, dan bagaimana kita seharusnya menyikapi hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Jadi pastikan hati kita senantiasa hidup, dan cara terbaik untuk menghidupkan hati adalah dengan zikrullah. Zikir sangat membantu kita untuk mengarahkan pikiran kita, mengarahkan indera kita, mengarahkan penglihatan kita untuk kembali fokus kepada hati kita. Kita lebih banyak melihat ke dalam daripada kemudian banyak mengkonsumsi hal-hal yang dari luar. Dengan itulah hati kita relatif terjaga. Dengan zikirlah kemudian hati kita relatif terproteksi dari hal-hal yang buruk di sekitar kita. Ikan yang kecil, ikan yang besar, bahkan paus sekalipun, ketika dia sudah mati maka sangat mungkin menjadi asin. Tapi ikan yang kecil, ikan yang besar, bahkan ikan teri sekalipun, ketika dia masih hidup, dia tidak serta-merta asin. Pun demikian dengan kita. Seburuk apapun lingkungan kita, tidak nyaman apapun lingkungan kita, selama kita selalu menjaga hati kita untuk senantiasa hidup dan menghidupkan alarm serta proteksi di hati kita, insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang akan mengganggu hati kita, yang akan merusak hati kita, yang akan mempengaruhi hati kita. Semoga kita senantiasa sadar bahwa hati kita adalah hal yang penting yang harus kita jaga. Semoga pula kita menyelamatkan dan diselamatkan Allah dari hal-hal yang demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.